Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Modi Milani dari kelas Teknik Elektro B, Universitas Singapura Bangsa, Karawang, tahun 2021. Pada hari ini, saya akan memaparkan sedikit dan mewawancarai beberapa narasumber tentang Pancasila dan ideologi Pancasila yang ada di negara Indonesia. Mata kuliah pendidikan Pancasila adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian sesuai dengan program studinya masing-masing. Dengan demikian, mahasiswa mampu memberikan kontribusi dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Hal ini berarti mata kuliah Pancasila merupakan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan untuk mengembangkan knowledge, attitude, dan skill. Mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa dalam membangun jiwa profesionalitas sesuai dengan program studinya masing-masing, serta dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah penuntut, sebagai menjadi warga negara yang baik. Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Pancasila merupakan dasar resmi negara kebangsaan Indonesia sejak 18 Agustus 1945. Hal ini terjadi karena pada waktu itulah Pancasila disahkan oleh PPKI, lembaga badan konstituante yang memiliki kewenangan dalam merumuskan dan mengesahkan dasar negara Indonesia merdeka. Pada awal era reformasi 1998, muncul anggapan bahwa Pancasila sudah tidak berlaku lagi karena sebagai produk rezim Orde Baru. Anggapan ini muncul karena pada zaman Orde Baru, sosialisasi Pancasila dilakukan melalui perantara P4 yang syarat dengan suasana doktrin yang memihak kepada rezim yang berkuasa pada waktu itu. Sebagai dasar negara Republik Indonesia, bentuk negara, sistem pemerintahan, dan tujuan negara seperti apa yang ingin diwujudkan, serta bagaimana jalan atau cara menunjukkan tujuan negara tersebut akan ditentukan oleh dasar negara yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, dasar negara akan menentukan bentuk negara, bentuk dan sistem pemerintahan, dan tujuan negara yang ingin dicapai, serta jalan apa yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan suatu negara. Pancasila sebagai dasar negara yang autentik termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Inti esensi nilai-nilai Pancasila tersebut yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Konsekuensi Pancasila sebagai dasar negara bagi negara Republik Indonesia antara lain yaitu negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Pada pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal tersebut menjelaskan hubungan Pancasila, tepatnya sila ketiga, dengan bentuk negara yang dianut oleh Indonesia, yaitu selanjutnya yaitu pasal tersebut menegaskan bahwa Indonesia menganut bentuk negara Republik Indonesia. Konsep negara republik sejalan dengan sila kedua dan keempat Pancasila, yaitu negara hukum yang demokratis. Demikian pula dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal tersebut menegaskan bahwa negara Republik Indonesia menganut demokrasi,
konstitusional. Sebagai ideologi negara Republik Indonesia. Istilah ideologi berasal dari kata idea, yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian dasar. Ideologi dapat diartikan paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik. Pancasila sebagai ideologi, selain menghadapi tantangan dari ideologi-ideologi besar dunia, juga menghadapi tantangan sikap dan perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat umum. Tantangan itu meliputi antara lain terorisme dan narkoba, sebagaimana yang telah diinformasikan oleh berbagai media massa, bahwa terorisme dan narkoba merupakan ancaman terhadap keberlangsungan hidup, kebangsaan bangsa Indonesia, dan ideologi negara. Beberapa unsur ancaman yang ditimbulkan oleh aksi terorisme antara lain: yang pertama yaitu rasa takut dan cemas yang ditimbulkan oleh bom bunuh diri mengancam keamanan negara Indonesia dan mengancam masyarakat pada umumnya. Yang kedua yaitu aksi terorisme dengan ideologinya menebarkan ancaman terhadap kesatuan bangsa sehingga mengancamkan disintegrasi bangsa. Yang ketiga yaitu aksi terorisme menyebabkan investor asing tidak berani untuk menanamkan modal di Indonesia, dan wisatawan asing enggan berkunjung ke negara Republik Indonesia, sehingga mengganggu pertumbuhan perekonomian negara Indonesia. Beberapa unsur ancaman yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda dapat merusak masa depan mereka, sehingga berimplikasi terhadap keberlangsungan hidup bernegara di Indonesia. Yang kedua yaitu perdagangan dan peredaran narkoba di Indonesia dapat merusak reputasi negara Indonesia sebagai negara yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga yaitu perdagangan narkoba sebagai barang terlarang merugikan sistem perekonomian negara Republik Indonesia karena peredaran ilegal tidak sesuai dengan peraturan. Selamat malam. Malam. Baik, hari ini pada kesempatan ini izinkan saya mewawancarai Anda. Iya. Sebelumnya perkenalkan nama Anda. Nama saya Rosaliana, umur 25 tahun, seorang karyawan swasta. Baik, boleh ya langsung ke pertanyaannya ya kakak. Boleh. Menurut kakak, kakak tahu nggak sih apa itu Pancasila? Pancasila adalah suatu dasar negara Republik Indonesia dan salah satu yang menjadi ideologi bangsa Indonesia sendiri. Menurut kakak nih, apakah Pancasila benar-benar tepat sebagai ideologi negara Indonesia? Kalau menurut saya sudah tepat, karena Indonesia sendiri kan dari berbagai suku bangsa, otomatis harus menjadi satu kesatuan, dan disitulah adanya Pancasila. Baik, menurut kakak lagi nih, apakah selama ini ideologi Pancasila sudah tepat? Sudah. Mengapa? Sudah, tetapi masih banyak dan sering kali orang itu salah akan arti dari ideologi Pancasila itu sendiri. Contohnya, masih banyak orang yang tidak pernah mengemukakan pendapat, terus menyelesaikan masalah tidak dengan musyawarah. Artinya belum ada kesatuan gitu. Nah, di pandangan kakak nih, masyarakat Indonesia sudah memahami betul nggak sih tentang Pancasila? Kalau menurut saya belum, karena masih banyak orang-orang yang tidak memahami artinya Pancasila atau ideologi bangsa itu sendiri. Nah, lagi ya kak, setuju nggak sih kalau misalnya Pancasila diganti oleh ideologi lain? Enggak. Kenapa tuh kak? Alasannya
sekarang juga yang ideologi Pancasila masyarakat di Indonesia belum sepenuhnya memenuhinya gitu kan. Gimana lagi kalau diganti gitu. Ini yang jelas-jelas sudah cocok untuk negara kita sendiri, masih banyak orang yang belum mengerti. Nah, buat kakak sendiri nih, apakah kakak sudah menjalankan kewajiban-kewajiban yang didasari dengan Pancasila? Kalau saya sendiri, saya ingin menjalankan semuanya dengan baik. Akan tetapi ada kalanya gitu, sebagai warga negara itu kadang kita tidak berbuat baik gitu kan. Contohnya banyak dari 5 sila tersebut gitu. Kadang saya juga tidak melakukannya dengan baik gitu. Menurut kakak nih, penjabat-penjabat di Indonesia yang sekarang ini yang menjabat sekarang, apakah mereka benar-benar memahami ideologi negara Indonesia? Seharusnya iya. Seharusnya iya, karena sebagai tolak ukur mereka harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Akan tetapi pemerintah yang sekarang masih banyak yang kurang mengetahui apa itu dasar negara kita, apa itu ideologi Pancasila itu sendiri. Ya contohnya masih banyak yang korupsi, terus banyak yang kalau misalkan ada suatu perbedaan gitu kan, tidak menjalankan adanya musyawarah, masih berpecah-pecahan, terus masih ada banyak demonstrasi di sana sini. Otomatis itu adalah salah satu contoh yang bukan memahami Pancasila itu sendiri. Menurut kakak, di sekitar kakak deh, masyarakat Indonesia udah menjalankan kewajiban tentang ideologi Pancasila nggak sih? Ada yang menjalankan, ada juga yang tidak. Tanggapan kakak kalau misalnya ada yang tidak menjalankan kewajiban ideologi Pancasila gimana? Tanggapan saya, ya saya juga sebagai warga negara ya, kadang menjalankan, kadang tidak gitu. Jadi tanggapannya ya sudahlah masing-masing. Akan tetapi dalam diri saya sendiri, saya harus menerapkan bahwa saya sebagai warga negara Indonesia yang baik harus mematuhi adanya ideologi tersebut gitu, karena itu menjadi ciri khas dari bangsa Indonesia itu sendiri. Baik, cukup sekian. Terima kasih Kak. Selamat malam. Baik, selanjutnya saya sudah bersama dengan narasumber selanjutnya. Silahkan, perkenalkan. Ya, nama saya Ibu Nung Sophia, umur 23 tahun, dan pekerjaan saya sebagai wirausaha kecil-kecilan. Baik Bu, saya di sini mau wawancara sedikit mengenai ideologi Pancasila yang ada di negara kita ya Bu. Menurut Ibu nih, apa sih yang Ibu tahu tentang ideologi Pancasila? Ideologi Pancasila di Indonesia yang diterapkan ya sangat baik untuk masyarakat Indonesia, untuk pemerintahan Indonesia, dan seharusnya masyarakat Indonesia semuanya mengerti akan ideologi Pancasila itu. Kemudian menurut Ibu, apakah tepat Pancasila itu sebagai dasar negara? Tepat sekali, Mengapa Bu? karena di dalam isi kandungan Pancasila itu banyak norma-norma dan hukum-hukum yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nah, menurut Ibu, apakah selama ini Pancasila sudah sesuai dengan ideologi dan kehidupan masyarakat? Menurut saya sih sudah, itu sebagian, tapi ada juga yang sebagian belum melaksanakan. Menurut pandangan Ibu nih, di sekitar Ibu, apakah masyarakat sudah menerapkan ketentuan dan norma-norma Pancasila? Sudah juga sebagian, tapi ada sebagian kecil yang selalu melanggar gitu, tidak mentaatinya. Baik, tanggapan Ibu jika ada masyarakat yang melanggar Pancasila, hukum Pancasila bagaimana? Nah, menurut saya kurang baik nih. Udah jelas di situ, udah tertanam ya, untuk adab, untuk sosial, untuk bergotong royong, untuk ketuhanan, untuk bermusyawarah yang paling utama. Kemudian bagaimana cara Ibu untuk mengajak masyarakat untuk mengikuti Pancasila? Ya sebaiknya ada suatu itu ya, terobosan di masyarakat yang kecil dulu ya, di RT gitu. Masyarakat itu suruh apal dulu tuh apa Pancasilanya gitu ya, biar ngerti gitu. Buat Ibu sendiri pribadi nih,
Ibu sudah mengaplikasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan contohnya apa? Sudah menanamkan sifat-sifat kebaikan pada anak-anak ibu, menanamkan supaya tekun beribadah. Dan menurut Ibu, penjabat-penjabat yang memimpin sekarang di negara kita, apakah mereka benar-benar sudah mengetahui tentang ideologi bangsa kita? Kalau yang itunya pemerintahan pasti mengerti sebagian besar. Tapi ada juga melihat di berita yang nggak hafal itu teks Pancasila gitu, jangan sekali. Menurut Ibu apa sih misalnya jadi pemimpin tapi nggak tahu dasar-dasar ideologi negara kita sendiri? Menurut ibu nggak pandang itu mempelajari detail gitu tentang makna Pancasila. Baik Bu, cukup terima kasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mewawancarai salah satu narasumber dengan Ibu. Ibu Ika, saya sebagai ibu rumah tangga dengan anak 3. Baik, saya bertanya apa yang Ibu ketahui tentang pendapat tentang Pancasila di Indonesia? Pancasila adalah dasar falsafah bangsa Indonesia. Pancasila mempunyai 5 dasar yang dijadikan acuan hidup rakyat Indonesia, yaitu 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah menurut Ibu Pancasila benar-benar tepat sebagai ideologi dan dasar negara? Pancasila tepat dijadikan sebagai dasar negara Indonesia karena bisa mengakomodatif berbagai suku yang ada di Indonesia. Dengan berbekal Bhinneka Tunggal Ika, mewujudkan berbagai suku bangsa tetapi tetap berada dalam kesatuan bangsa Indonesia. Nah, kemudian menurut Ibu, pandangan Anda selama ini tentang Pancasila sudah sesuai atau belum sebagai ideologi bangsa Indonesia? Pancasila bisa berfungsi sebagai pemersatu bangsa dan rakyat Indonesia, namun masih kurang dalam hal pelaksanaannya, yaitu tingginya tingkat korupsi dan belum bisa melawan kementerian penguasa ekonomi dari bangsa lain. Menurut Ibu pribadi, apakah masyarakat Indonesia sudah memahami tentang Pancasila sebagai ideologi? Masyarakat belum sepenuhnya memahami ideologi Pancasila, masih harus terus dilakukan sosialisasi terutama dalam tata atas atau pelaksanaannya begitu. Kemudian setujukah apabila Pancasila diganti dengan ideologi lain? Pancasila harus dipertahankan sebagai landasan bangsa Indonesia. Apakah semua warga Indonesia sudah hafal atau mengetahui sila-sila yang berada di Pancasila? Belum, sebagian besar rakyat Indonesia hafal dengan sila-sila Pancasila, implementasinya masih harus ditingkatkan. Kemudian, apakah masyarakat sudah melakukan kewajiban yang terdapat di sila-sila Pancasila? Ya, masyarakat sudah menjalankan sila-sila yang terdapat dalam Pancasila. Kemudian, menurut Ibu, apakah sebagian masyarakat mungkin tidak mengetahui atau hafal sila-sila yang terdapat di Pancasila? Sosialisasi dan suri tauladan pejabat pemerintah dalam implementasi sila Pancasila perlu ditingkatkan lagi, sehingga orang yang belum hafal dengan sila Pancasila bisa ditiadakan. Menurut Ibu, mungkinkah para penjabat di Indonesia ini tidak hafal Pancasila? Memungkinkan sekali ya, bila pejabat tinggi tidak hafal dengan sila Pancasila, bila sifat pejabat yang rakus dan tamak. Baik, sekian saya mewawancara narasumber. Ya, terima kasih Ibu. Setelah saya mewawancarai beberapa narasumber, dapat disimpulkan bahwa masyarakat negara Indonesia masih belum sadar akan ideologi negara Indonesia yaitu Pancasila. Dan ada beberapa masyarakat yang masih belum mengikuti nilai-nilai dan norma-norma Pancasila yang ada di Indonesia. Serta ada pemerintah yang masih belum memahami betul tentang detail tentang ideologi dasar-dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.